Selamat datang kembali di channel Dukcapil Maluku Barat Daya. Sahabat Dukcapil dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dimanapun Anda berada, terimalah salam persaudaraan kita. Kalwedo. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya kembali menyapa Anda untuk menjelaskan petunjuk pengisian formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dan biasanya formulir ini disebut dengan formulir F201. Untuk kali ini, kami akan memberikan contoh pengisian formulir dalam kepengurusan akte kematian. Selamat menyaksikan. Ulen, Mas Ami par siapa ini? Par Ibu Santi. Oh, ya sudah. Geno, nanti buang bungkusnya. Iya, nanti beta buang. Aduh, makasih Ulen. Enak Aduh, mie ini kayaknya enak sekali Pas lapar lagi. Enak sekali. Terima kasih, sukenyangnya. Makasih Ulen Mantap. Ah, kadaluarsa. Ibu. Jawab kami itu dulu, suka kadaluarsa. Apa? 1 hour later. Ulen, bagaimana deh Ibu Santi nih? Aduh, kondisi bagaimana? Pak Dok, cepat kah? Sing tahu lah Ibu. Pak Dok. Pak Dok, bagaimana? Aduh, mohon maaf, pasien susah tertolong lah. Pak Dok. Ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa bersama. Ibu, ini surat keterangan kematian dipakai untuk keperluan selanjutnya. Terima kasih Pak Dok. Berikut adalah cara pengisian F201 untuk pengurusan akte kematian. Pertama-tama, Bapak Ibu akan mengisi data wilayah. Provinsi. Provinsi diisi dengan nama provinsi sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Provinsi Maluku. Kemudian Kabupaten Kota. Kabupaten kota diisi dengan nama kabupaten kota sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian kecamatan. Kecamatan diisi dengan nama kecamatan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Kecamatan Lakor. Kecamatan Moa Lakor. Kemudian desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan diisi dengan nama desa atau kelurahan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Desa Letoda. Kemudian untuk kode wilayah tidak perlu diisi karena akan terisi secara otomatis. Setelah Bapak Ibu mengisi data wilayah, maka Bapak Ibu beranjak untuk mengisi jenis pelaporan pencatatan sipil.
Di sini ada beberapa jenis pelaporan pencatatan sipil. Ada 16 jenis pelaporan pencatatan sipil. Untuk kali ini kita akan memberikan contoh pengisian formulir untuk jenis pelaporan kematian. Maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom kematian. Kemudian, Bapak Ibu akan mengisi data pelapor. Nama diisi dengan nama lengkap dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK diisi dengan NIK pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor dokumen perjalanan. Nomor dokumen perjalanan ini diisi dengan nomor dokumen perjalanan atau paspor, pelapor orang asing, atau WNI bukan penduduk. Nanti Bapak Ibu akan mengisi nomornya pada kolom berikut. Kemudian untuk nomor kartu keluarga ini diisi dengan nomor kartu keluarga pelapor. Bila pelapor orang asing dengan izin tinggal terbatas, atau izin tinggal kunjungan, maka nomor kartu keluarga ini tidak perlu diisi. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari pelapor. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka penulisannya adalah Indonesia. Kemudian untuk nomor handphone diisi dengan nomor handphone dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian alamat email. Apabila Bapak Ibu, bersaudara semua masyarakat Maluku Barat Daya memiliki alamat email, maka Bapak Ibu akan mengisi alamat email pada kolom berikut ini. Setelah Bapak Ibu mengisi data pelapor, maka Bapak Ibu akan mengisi data saksi. Untuk data subjek ke-1 tidak perlu diisi. Data subjek akta kedua tidak perlu diisi. Bapak Ibu akan langsung mengisi data saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui bahwa yang bersangkutan benar-benar telah meninggal. Bapak Ibu nanti akan mengisi data saksi yang terbagi menjadi dua, data saksi pertama dan data saksi kedua. Untuk data saksi yang pertama, nama diisi dengan nama dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK diisi dengan NIK dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Nomor kartu keluarga diisi dengan nomor kartu keluarga dari saksi pertama. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari saksi pertama. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka penulisannya dalam kolom ini adalah Indonesia. Setelah mengisi data saksi pertama, Bapak Ibu akan mengisi data saksi kedua. Nama diisi dengan nama dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK diisi dengan NIK dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Nomor kartu keluarga diisi dengan nomor kartu keluarga dari saksi kedua. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari saksi kedua. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia. Setelah Bapak Ibu mengisi data saksi, maka Bapak Ibu akan mengisi data orang tua. Nama ayah diisi dengan nama orang tua laki-laki dari subjek akta kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK ayah diisi dengan NIK orang tua laki-laki dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tempat lahir ayah
Tempat lahir ayah ini diisi dengan tempat lahir orang tua laki-laki dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah saudara semua mengisi tempat lahir ayah, maka saudara semua akan mengisi tanggal lahir ayah. Tanggal lahir ayah ini diisi dengan tanggal lahir dari orang tua laki-laki dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan orang tua laki-laki dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Nama ibu diisi dengan nama orang tua perempuan dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Nik ibu diisi dengan nik orang tua perempuan dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tempat lahir ibu. Tempat lahir ibu ini diisi dengan tempat lahir orang tua perempuan dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tanggal lahir ibu. Tanggal lahir ibu ini diisi dengan tanggal lahir orang tua perempuan dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini diisi dengan kewarganegaraan dari orang tua perempuan dari subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Setelah Bapak Ibu mengisi data orang tua, maka Bapak Ibu akan mengisi kolom kematian. Nik diisi dengan nik subjek akte kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap dari subjek akta. Contohnya adalah sebagai berikut. Tanggal kematian. Tanggal kematian ini akan diisi dengan tanggal kematian dari subjek akta. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian pukul. Pukul diisi dengan waktu kematian dari subjek akta. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebab kematian. Sebab kematian diisi dengan checklist penyebab dari kematian. Jika penyebab kematian adalah sakit, biasa, atau tua, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Apabila sebab kematiannya adalah wabah penyakit, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila sebab kematiannya adalah kecelakaan, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Apabila sebab kematian adalah kriminalitas, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Apabila sebab kematian adalah bunuh diri, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 5. Dan apabila sebab kematiannya adalah lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 6. Kemudian setelah mengisi sebab kematian, maka Bapak Ibu akan melanjutkan dengan mengisi tempat kematian. Tempat kematian ini diisi dengan tempat kematian. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini kami memberikan contoh tempat kematiannya adalah Tiakur. Kemudian yang menerangkan. Yang menerangkan ini diisi dengan checklist yang menerangkan kematian. Apabila yang menerangkan kematian adalah dokter, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Apabila yang menerangkan kematiannya adalah tenaga kesehatan, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila yang menerangkan kematian adalah kepolisian, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Apabila yang menerangkan kematiannya adalah lainnya, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4.
Setelah Bapak Ibu mengisi kolom kematian atau mengisi data kematian, maka Bapak Ibu akan melanjutkan pada halaman terakhir dari formulir F201 ini. Nanti Bapak Ibu akan mengisi tempat, tanggal, dan bulan serta tahun pada saat Bapak Ibu pelapor mengisi formulir F201 ini untuk mengajukan permohonan akte kematian. Di sini kami memberikan contoh Tiakur 20 Agustus 2022. Kemudian Bapak Ibu akan menuliskan atau mengisi nama lengkap Bapak Ibu pada kolom pelapor ini, dan jangan lupa Bapak Ibu akan menandatanganinya. Setelah Bapak Ibu menandatangani formulir F201 ini, maka Bapak Ibu akan membawa atau memberikan F201 ini kepada petugas loket atau front office yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya formulir ini akan diproses. Terima kasih sahabat Dukcapil yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dan sahabat Dukcapil dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat Dukcapil dan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya tidak akan ketinggalan info-info penting di video-video selanjutnya. Salam Dukcapil, bisa!